Media-media bola besar banyak memberitahukan bahwa Manchester United mulai tidak kerasan dengan sistem 3-4-3 Ruben Amorim. Menerapkan skema 3 back memang jadi sesuatu yang tak lazim dan bukan budaya The Red Devils dalam sejarahnya. Sejak kedatangannya pada November silam, formasi di atas terbilang gagal membuahkan hasil-hasil memuaskan. Taktik Amorim sama sekali tidak memberikan dampak yang baik bagi Manchester United. Taktik Amorim hanya membuat MU terjatuh di titik yang paling kelam dalam sejarah MU. Peringkat ke-13 di klasemen sementara. 8 kekalahan dalam 20 pertandingan. Situasi di atas membuat Red Devils terancam mengakhiri liga di posisi terburuk sejak 1990. Tentu saja, ini harusnya jadi alarm jika Amorim tak ingin merusak CV mentereng dia. Bagaimana MU mengatasi keadaan ini? Akankah Amorim akan dipecat? Yuk kita bahas. Imbas dari performa buruk MU tersebut, manajemen memangkas anggaran dan melakukan PHK besar-besaran. Sekitar 150-200 pekerja lagi telah diberhentikan. Sebagai bagian dari efisiensi setelah 5 tahun mengalami kerugian. Selain PHK, MU mengumumkan penutupan kantin staf di Old Trafford dan penghapusan fasilitas makan siang gratis bagi staf. Sebagai pengganti, staf akan menerima buah-buahan gratis. Sementara di pusat pelatihan Carrington, hanya pemain yang akan tetap menerima makan siang lengkap. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat lebih dari 1 juta pound, sekitar 20,6 miliar rupiah per tahun. Ten Hag buruk, bisa dikatakan demikian. Namun Amorim benar-benar lebih buruk. Bayangkan prosentasi kemenangan Amorim bersama Manchester United hanya 31%. Fakta ini masih lebih baik dibanding Ten Hag yang prosentasi kemenangannya mencapai 61% di awal kepelatihannya di MU tahun 2022 sampai 2023. Ten Hag menorehkan 23 kemenangan, 9 kalah dan 6 kali seri. Sementara Amorim mencatatkan hanya 5 kemenangan, 8 kalah dan 3 kali seri dari 20 pertandingan. Parahnya di situasi yang sangat genting ini, Amorim menampakkan kepongahannya dan keberaniannya dengan mengatakan, "Saya benar-benar percaya pada para pemain. Saya tahu kalian para awak media tidak banyak percaya, tapi saya melakukannya. Saya ingin mencoba hal-hal baru. Kalian berpikir itu tidak mungkin, tapi saya melakukannya. Sebut saya naif, tapi saya benar-benar merasa bahwa saya adalah orang yang tepat di momen yang tepat. Saya bisa saja salah, tetapi bumi akan berputar dan matahari akan terbit lagi. Itu tidak masalah, dan saya tidak khawatir tentang itu. Saya benar-benar percaya bahwa saya adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini." Itu adalah pernyataan Amorim saat awal melatih Setan Merah. Sekarang apakah Amorim masih percaya dengan semua apa yang dikatakannya? Mungkin jika degradasi itu adalah kata yang masih sulit terjadi. Mengingat betapa kesulitannya trio yang baru dipromosikan, Ipswich, Leicester dan Southampton. Tetapi itu bukannya tidak mungkin, karena United telah bermain seburuk itu. Dan bahkan jika Amorim menjaga mereka tetap di kasta tertinggi, dia tidak akan terhindar dari rasa malu akibat membawa tim finish terburuk di era Liga Primer. Jadi jelas dan benar apa yang dikatakan beberapa kritikus bahwa mereka percaya bahwa Amorim sudah terbukti salah. Pendapat mereka adalah bahwa United telah mencapai titik terendah bersejarah di bawah arahan pria berusia 40 tahun itu, dan para pemain tidak mengalami peningkatan. Jadi bagaimana dia bisa menjadi orang yang tepat untuk membawa klub maju? Amorim masih saja bebal untuk menerapkan filosofi bolanya. Dengan terus menegaskan akan bermain dengan cara yang sama namun dengan lebih baik. Pada saat usai laga melawan Everton yang berakhir imbang 2-2, Amorim kembali ditanya kenapa belum bisa mempertahankan konsistensi melanjutkan tren positif dari kemenangan sebelumnya. Dia menjawab, "Saya tidak tahu. Jika saya tahu, saya akan mengubahnya. Kami harus terus berpikir dalam pertandingan berikutnya. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam seminggu harus kami gunakan dalam pertandingan. Jika kami melakukannya, kami hampir memenangkan pertandingan seperti yang kami lakukan di babak kedua. Saat ini kami perlu fokus dari hari ke hari. Kami perlu bertahan di musim ini, dan kemudian memikirkan ke depan."
Sejumlah besar penggemar dan pakar telah meminta Amorim untuk mengubah taktiknya guna menghentikan kemunduran United. Hal ini terjadi lagi saat jeda babak pertama di Goodison Park, tetapi Amorim tidak pernah mempertimbangkan taktik apapun selain dari formasi 3-4-3 yang sangat berhasil digunakannya di Sporting. Dia mengatakan kepada kami untuk tetap berpegang pada rencana. Itulah yang membuat manajer sangat kecewa dengan kami, ungkap Fernandes kepada media. Kekurangan MU saat ditangani Ten Hag adalah kurangnya permainan tim yang sangat kuat. MU lebih sangat banyak mengandalkan ego dan kemampuan individu, sehingga potensi kemenangan yang lebih besar yang didapatkan karena kerjasama tim yang baik tidak pernah terwujud. PR inilah yang harus dikerjakan oleh Amorim. Namun sampai saat ini Amorim masih sangat jauh dari kemenangan. Apakah hal ini juga karena Amorim belum diberikan keleluasaan untuk membeli pemain yang diinginkan? Hal ini masih perlu pembahasan. Di masa Ten Hag, sang pelatih Pontos ini diberikan ruang yang cukup untuk membeli pemain. Sederet pemain mahal didatangkan untuk memenuhi ambisi Ten Hag. Ada sekitar 21 pemain yang dibeli oleh Ten Hag dengan menghabiskan fulu sekitar 12 triliun. Hal ini belum sebanding dengan Amorim. Amorim sejauh ini tercatat masih merekrut Patrick Dorgu. Akankah Amorim akan tetap dipertahankan untuk musim depan meskipun finish di peringkat bawah ataukah dia akan dipecat dan digantikan pelatih baru?